lagi di channel Swarga Loka. Di sini kita akan syuting sedep ya teman-teman. Jadi sedep ini adalah seputar dialog kependudukan. Nah, di sini saya Risalah sebagai host, nggak sendirian. Karena di sini saya ditemani sama teman-teman dari MSIB Batch 6. Ya, saya juga MSIB Batch 6 sih. Jadi, di sini kita akan bicarain seputar mudik teman-teman. Nah, tapi sebelum itu kami di sini mengucapkan selamat merayakan Idul Fitri karena ini syuting diambil setelah beberapa hari setelah Idul Fitri, jadi masih ada nuansa-nuansa Idul Fitrinya. Kami mengucapkan selamat Idul Fitri untuk yang merayakan dan kami memohon maaf sebesar-besarnya bila ada kesalahan baik kata maupun perlakuan yang tidak benar. Oke, tanpa berbasa-basi lagi di sini Risalah nggak sendirian. Kita ditemani sama teman-teman dari legal ya. Iya, Dari legal. Oke, sebelum lanjut mungkin bisa perkenalan terlebih dahulu. Yang dari siapa dulu monggo? Halo, nama aku Arin. Aku dari Universitas Brawijaya. Hai Arin. Oke. Oke, kalau aku sendiri namanya Yustika dari Universitas Udayana Bali. Hai Iya. Yustika. Halo. Kalau aku sendiri namanya Risalah, aku dari Universitas Negeri Surabaya. Enggak dong. Ya, aku Risalah dari UNESA kalau belum kenal. Ya, kalau aku wak. Kalau aku ini dari divisi Social Media Specialist. Cuma di sini jadi satu sama broadcast jadi namanya Branding Development. Itu kalau sosial media kayak gitu. Itu kami yang ngurus di sini. Oke, kalau mungkin sebelum masuk ke mudik-mudik ya, aku mau tanya-tanya sih seputar legal. Kira-kira legal officer tuh ngapain sih sebenarnya kerjanya? Kalau legal officer sendiri di kantor Dispenduk ini lebih ke membantu pegawai dalam pelayanan ke masyarakat sih. Misalnya terkait konsultasi produk administrasi kependudukan, pencatatan sipil, kayak gitu-gitu. Oke, mungkin kalau dari aku nambahin, selain itu kita juga sering ke pengadilan, di mana kan ada sidang juga terkait dokumen kependudukan. Entah itu cerai, mediasi, maupun yang lainnya, seperti itu. Jadi sering ke pengadilan gitu ya? Iya, Iya. betul. Jadi selain kalau tadi kan ada melayani apa namanya administrasi kependudukan ya. Jadi bedanya kalau yang sama di lantai 1 itu kan ada juga pelayanan. Ini Iya. di lantai 3 ada kalian. Itu bedanya apa kira-kira? Bedanya kalau yang pelayanan di lantai 1 itu memang melayani masyarakat, semisal masyarakat mau mengajukan perubahan biodata atau mengajukan hal yang lain gitu. Tapi kalau kami itu fokusnya semisal dalam pengajuan misal di lantai 1 atau di kelurahan dan kecamatan itu ada masalah atau tidak sesuai dengan SOP, nah itu baru ke kami gitu. Jadi kalau semisal ada special case gitu. Oh, jadi kalau ibaratnya di lantai 1 nggak bisa diselesaikan langsung ke lantai 3 gitu Iya, ya? benar. Konsultasinya. Oh, seperti konsultasinya itu. ke Iya. lantai 3. Oke, mungkin itu tadi seputar legal ya. Nah, aku mau tanya nih, kalian kan di sini, ini kan temanya mudik nih teman-teman ya. Nah, kira-kira kalian mudiknya pada kemana? Kalau dari Mbak Arin dulu, kemana mudiknya? Kalau aku kan emang kuliahnya di UB di Malang, cuman aku asalnya dari Jember, jadi aku mudiknya di Jember. Oh, mudiknya ke Jember. Iya, Jember. Kalau Mbak Yustika Kalau aku sendiri mudiknya pasti ke Bali sih. ke Bali. Iya. Gitu. Kalian nih kan jauh-jauh semua nih, Jember, Iya. Bali. Kenapa di Sdukcapil? Di Sdukcapil Surabaya lagi. Kalau aku karena diterimanya dulu di Disduk Capil duluan. Oh, yang gitu. dapat offeringnya. Oh, ya. Kalau Mbak Yustika juga gitu. Mungkin kalau aku sendiri kan nyarinya tentu bagian legal officer ya. Ah. Karena kebetulan di Bali nggak ada bagian legal officer, jadi aku nyarinya yang di luar Bali gitu adanya. Aku daftar nyarinya semuanya. legal. Iya, di bagian legal, dan ternyata di Disduk Capil juga ada bukaan legal seperti itu. Berarti kalian berdua ini hukum. Iya, jurusannya? hukum. Hukum. Nah, itu cewek-cewek FH ya guys ya. Saya ini teknik ya, tapi suka sama cewek-cewek FH. For your information saja teman-teman. Ya, oke. Aduh, jadi gugup saya sama cewek-cewek FH. Ya, mungkin kalau seputar jauh-jauhannya ya. Kalian ini kan bisa dihitung jauh nih, Jember sama Bali. Itu udah ngerencanain mudik sejak kapan kira-kira? Kalau aku karena tahun lalu udah ngerasain mudik lah ya, tapi meskipun cuma dari Malang ke Jember, jadinya sebenarnya nggak yang direncanain banget gitu. Cuman beli tiketnya pas puasaan karena udah tahu kapan
liburnya di sini, Ah. terus udah gitu aja sih, nggak yang Jadi gimana-gimana. karena nggak terlalu jauh juga ya. Iya, karena Naik nggak kereta terlalu- kan? Aku naik travel karena Naik tiket travel. keretanya habis. Ah, iya sih, bener juga. Kalau Mbak Yustika? Kalau aku sih ngerencanainnya udah di akhir Maret ya kebetulan. Karena kan emang kalau ke Bali itu tiket pesawat mahal, semuanya mahal dan nggak ada kereta juga. Aku jadi naik travel gitu. Oh, naik Iya. travel Surabaya Bali. Iya, travel Surabaya. Oh. Kenapa nggak naik Betran? Betran itu dia juga di Bali loh. Betran kan bukan kendaraan nih kebetulan ya. Aduh. Maksudnya bareng Betran gitu loh. Kan Betran itu dia naik motor loh Surabaya Bali. Iya, nanti takutnya aku gepeng ya sampai Bali. Jauh banget. Iya sih. sekitar 12 jam soalnya. Aku kalau boleh ini sih, boleh cerita sedikit tuh aku juga pernah ke Jember. Oh iya. Itu dingin banget sumpah. Apalagi pas malam. Tapi sebenarnya lebih dingin Malang sih. Iya sih, cuma kan di sini gak ada anak Malang ya. Iya. Jadi aku bahasnya Jember dong. Iya, oke. Kan gak ada orang Malang di sini, aku bahas Jember. Tapi Jember itu lebih dingin daripada Surabaya. Oh iya, kalau itu ya pasti. Bener-bener tuwingin pol aku sampai gak kuat. Aku padahal ngekos tuh kamarnya kecil berdua, gak ada AC, gak ada kipas, tapi dingin malam-malam di Jember itu. Nah, kalau Mbak Arin di Surabaya kira-kira kepanasan nggak? Kepanasan banget. Kepanasan banget. Iya, karena aku kan dari Malang ya, maksudnya Ah, Malang iya, tuh iya. dingin banget, jadi perubahannya terlalu signifikan. Oh, berarti sempat kayak sakit gitu nggak? Enggak sih, enggak sampai sakit. Oh, nggak sakit. Iya. Oh, gitu. Kalau Mbak Yustika sendiri, kira-kira perubahannya di Bali sama Surabaya ada nggak? Kalau dari Bali tuh mataharinya yang panas ya. Jadi hawanya nggak Oh. panas. Kalau di sini kan hawa aja yang panas, mataharinya nggak panas. Banyak laut nih. Iya, Banyak laut. Ya, karena apa namanya pantai-pantai itu kan identik sama sunsetnya, Iya. sunrise-nya, jadi kena matahari terus Iya. kan. Tapi kalau angin hawa-hawanya gitu, kalau di rumah kira-kira nyamanan di mana Surabaya sama Bali? Di Bali sih. Kan Iya. rumah yang paling nyaman soalnya. Benar. Kalau saya itu ya, aku itu nggak pernah gitu loh mudik. Aku mudik tuh nggak pernah. Terus aku kuliah juga di kotaku sendiri, magang di kotaku sendiri. Jadi aku nggak pernah dapat sensasi perbedaan tempat itu kayak gimana. Kecuali kalau memang ada suatu acara yang nggak sampai lama sih, cuma ya paling beberapa minggu atau beberapa hari iya. itu baru aku ngerasain rasanya gimana perbedaan antara rumah sama bukan rumah kan dalam tanda kutip. Tapi kalau ya bener sih kata Mbak Yustika, rumah tuh memang yang paling nyaman tuh rumah gitu. Tapi susah dapet rumahnya ya. Apa? Nggak jadi. Apa tadi? Gimana? Enggak. Nyari rumah susah. Nyari rumah susah. Iya, yang nyaman. Oh, nyari rumah yang nyaman susah. Oh, Tanda kutip. hmm, di kebetulan di branding ini di branding ini banyak kok rumah-rumah yang nyaman. Calon-calon rumah yang nyaman. Salon rumah yang nyaman tuh banyak banget di branding Iya. itu. Iya, Boleh bener. nanti kalau ada flyernya. Oke. Halo Mas Pandu, Mas yang lain tolong bikin flyer ya kalau kita dari branding butuh teman-teman legal untuk pendamping rumah kita. Iya. Tapi ya kalau aku boleh ngomong nih, kira-kira kalau di legal kalian sebelumnya pernah magang nggak? Belum. Berarti ini pertama kali kan? Udah pernah. Udah pernah? Iya. Di mana Kebetulan sebelumnya? waktu liburan sebelum masuk semester 6 ini di kantor DPRD Kota Malang. Oh, itu bidang apa? Sama sih, aku masuk ke komisi buat jadi pembantu dewan di sana di dalam. Jadi kayak seputar legal-legal Iya, itulah sama ya. mirip-mirip lah. Mengurus administrasi dan Iya, lain-lainnya gitu. Oh, jadi kayak di bagian lembaga juga lah hitungannya. Iya. Kalau Mbak Yustika sendiri ini kan karena belum pernah magang ya, kira-kira ada culture shock gak sih? Ada sih. Terutama di Surabaya kan? Iya. Ya, gimana tuh? Kalau masalah magang, kalau di kuliah tuh ngerasa dari pagi sampai sore tuh nggak capek banget. Ah. Kalau magang tuh luar biasa sih capeknya. Apalagi ketemu iya? pemohon kan, emosinya beda-beda. Jadi kita harus ya sabar menghadapi kayak gitu. Gitu. Kalau kita kan kuliah nggak ketemu orang yang emosian, nggak ketemu masalah yang signifikan tiap hari gitu. Kuliah kan kita belajar. Jadi kalau magang tuh menurutku nambah pengalaman sih. Kuliah nggak ada orang emosian ya? Kalau maksudnya kita kan belajar nih, bukan untuk
mengeluarkan masalah kita di tempat perkuliahan. Ya. Gitu kita belajar nanganin kasus kayak gitu, dikasih kasus. Jadi kita yang digunakan itu otak gitu. Kalau misalnya di magang sendiri kan kita juga menggunakan tenaga, energi. Kita cara menjelaskan ke orang itu gimana biar orang itu ngerti dan gak naik emosinya juga gitu. Ya. Tapi kan kalian nih dari hukum ya. Iya. Aku tuh pernah punya temen dari hukum juga, di hukum UNESA itu kan ada kayak simulasi sidang gitu Oh, kan, iya. yang kalian pakai apa, jas persidangan dan lain-lain Iya, itu, toga. toga persidangan itu ya. Itu kira-kira kalau ngelakuin simulasi sidang kayak gitu sama yang di sini beratan mana? Kira-kira dari kalian berdua? Simulasi sidang sih. Simulasi sidang. Iya. Beratan ini sih. Oh, beratan ini kalau Karena- Mbak Tarin. Karena kalau simulasi sidang itu kan masih sama teman-teman dan meskipun misalnya lomba simulasi sidang dan sama universitas lain, tapi karena sama-sama backgroundnya hukum, jadi kayak masih ada background yang sama gitu loh. Jadi istilahnya kita masih bisa, oh dia sama-sama anak hukum, pemikirannya tuh pasti Oh, jadi Sedangkan sepemikiran lah ya. Iya, sedangkan kalau masyarakat kan kita nggak tahu mereka backgroundnya dari ada yang apa, kurang pekerjaannya tahu, apa ya. gitu. Iya sih, kalau Mbak Yustika. Kalau menurutku kenapa lebih susah karena simulasi sidang itu kan nggak sebatas sidang aja. Kita itu namanya buat berkas terlebih dahulu sebelum disidangkan. Nah kalau buat berkas itu emang benar-benar kita harus mengorek informasi dari undang-undang maupun apapun itu. Kita harus gunain pikiran kritis kita juga. Dimana kita juga membawakan di persidangan itu susah sih menurutku. Karena dari nada kita berbicara, habis itu sopan santun menggunakan misalnya menjadi hakim. Yang majelis hakim itu gimana cara bicaranya, pengacara, jaksa beda gitu. Kalau di magang kan mesti kita bisa membahasakan formal aja gitu. Baik yang mulia, terima kasih yang Aduh, mulia. terima kasih. Izin berpendapat yang mulia. Kalau menurut saya daripada berkuliah itu lebih enak magang malah yang mulia. Iya, kalau itu aku setuju. Iya, enak. Iya, kalau sebanding ya dapatnya gitu. Dapatnya dapat apa nih? Enggak jadi ilmunya. Oh, ilmunya. Ngomong-ngomong soal dapat, Iya. kira-kira kalian berdua udah dapat pasangan belum sih? Kalau aku sendiri belum sih. Kalau Mbak Arin? Nggak ada. Oh, soalnya tadi tuh aku mau tanya seputar kalau kalian udah punya pasangan tuh LDR-nya gimana gitu loh. Nggak ada. Enggak ada sih. kebetulan. Tapi ada pandangan pulang dari magang dapat pasangan gitu ada nggak sih? pengennya sih kayak gitu, cuman kayaknya nggak ada sih. Nggak ada yang mencoba. Nggak ada yang mencoba. Iya. Iya sih, kayak aku juga kayak gitu sih sebenarnya, kayak masih fokus ke magangku aja sih kayak gitu. Tapi kalau memang magang nih, nanti ujuk-ujuk dapat pasangan, kira-kira nanti bakal bertahan nggak? Apalagi kan kalian pasti beda-beda kota tuh sama pasangannya. Gimana tuh kira-kira? Kalau hubungan LDR kalian setuju nggak sih kalau hubungan LDR? Kalau menurutku LDR tuh masalah sih sebenarnya. Kan kembali ke orangnya masing-masing ya. Kalau namanya hubungan itu kan nggak harus selalu ada 24 jam. Yang namanya saling mengerti itu yang penting sih menurutku. Komunikasi juga. Ya, nggak masalah LDR. Tapi yang penting seagama nggak sih kak? Sepertinya iya, seperti Sepertinya itu. iya. Karena ada tuh temanku nggak seagama. Iya, kenapa tuh? Nah nggak tahu ya. Iya, aduh. Dia dari Bali juga. Aduh, kenapa dia? Ya nggak tahu ya, nggak seagama aja. Tapi masih kekeh gitu loh. Bahkan tahu nggak kalian pertama kali masuk ke kantor ini, tanya ke mentor saya tuh, Pak kira-kira kalau ngurus pernikahan beda agama bisa nggak ya? Tapi kira-kira kalau kalian nih ada pertanyaan-pertanyaan nggak sih untuk apa namanya? Kan baru berapa bulan magang kita di sini? 2 ya masuk. 2. Masuk, Nah, iya. kira-kira masih ada beberapa pertanyaan atau beberapa hal yang kok ini bisa gini ya? Atau hal yang ditanyakan kenapa sih kok magang di sini ada kayak gininya? Nah, ini saya kan mumpung saya orang Surabaya kan ya, mungkin bisa saya bantu jawab nih kira-kira. Kalian masih bingung di culture Surabayanya seperti apa atau orang yang Surabaya seperti apa? Kira-kira gimana tuh? Oke, mungkin kalau aku sendiri ya, yang aku ngerasain bedanya di Bali sama di Surabaya itu, kalau di pelayanannya sendiri, kalau di Bali kan langsung sudah menjalani pelayanan gitu, misalnya di lobi pelayanan bisa langsung ngerjain sesuatu gitu, nggak kayak kita di sini kan lobi pelayanan tuh misalnya ada yang bertemu dengan misalnya seperti pegawai di Disduk Capil, kita harus manggil dulu, nggak kita langsung gitu seperti itu.
Kalau di Bali sendiri kan lobbynya tuh emang di apa ya? Namanya juga lobby, bisa menyelesaikan di situ juga gitu. Oh, jadi Iya. bedanya itu kayak penyelesaiannya, tempat Iya, penyelesaiannya gitu ya. seperti itu. Kalau Mbak Arin kira-kira gimana? Belum ada sih. Belum ada kayak kebingungan-kebingungan gitu ya? Iya, belum. Oh, karena apa namanya? Selama ini sistem yang dipakai terutama di Malang ya, Iya. itu hampir sama lah ya kayak gitu. Sebenarnya di Malang nggak mengurus administrasi juga sih, cuman hal-hal baru yang ada di sini, alhamdulillah kayak aku bisa paham dan nerima aja gitu, nggak ada yang dibingungin. Jadi secara garis besar mungkin paham, cuma alurnya ya mungkin di Iya. alurnya kayak gitu ya. Iya, yang berbeda, I see. Iya sih, karena kalau kayak aku juga awal-awal, apalagi kan aku sangat melenceng ya dari jurusanku yang aku kan anak teknik terus masuk ke tim branding. Itu bener-bener ngangong banget sih, terutama di cara bikin konten gimana, cara brainstorming konten gimana. Jadi bener-bener kayak wah, ini adalah suatu hal yang baru. Tapi ya, ini yang namanya magang kan kita cari pengalaman Iya, juga ya. benar. Selain cari BBH. Ya mungkin ini mengakhiri sesi 1 kita ya. Nanti di sesi 2 kita akan bahas magang kalian tuh ngapain aja dan kayak apa. Jadi mungkin untuk sesi 1 kita sudahi sampai sini. Kita akan bertemu lagi di sesi kedua. Bye. Oke, Rek, balik lagi di sesi kedua Sedep seputar dialog kependudukan, masih sama saya Risalah sama teman-teman MSIB di sini. Tapi sebelum itu kita ada sponsor dari SKG, yaitu Suara dari Surabaya Kriya Galeri. Oke, di sini ada banyak teman-teman, mungkin bisa diambil. Kalian Boleh ya? sukanya yang apa? Silakan. Ini ada minum, bisa diminum juga. Silakan. Ini ada minuman, ada timun. Terus ini ada bolu crispy. Ada banyak kok di sini. Kalian suka apa? Jadi kita sambil nyemil-nyemil Ini aja. boleh diminum. Nggak apa-apa. Oke. Boleh diminum. Nanti Bon di akhir-akhir ya. Oke, Gak apa-apa, siap, diminum. siap. Ini ada honey butter almond tuh, aku buka nih. Minum ya. Ini teman-teman. Ini bisa. Loh, enak. Nah, coba. Kopi banget. Hah? Kopi banget. Nggak tahu. Emang kopi. Enak. Nah, ini cobain ini nih, ada kue-kuenya. Itu enak banget loh. Ini ada juga keripik gedang. Ceriping, Deng. Nih. Kalian cobain aja. Buka-bukain aja. Yang belum kebuka nih, aku buka-bukain satu-satu. Udah. Aku buka semua. Jadi kita ngobrol nanti bisa taruh di sini nggak apa-apa. Oke. Aku lagi makan ini enak banget. Jadi untuk teman-teman yang mau beli, ini ada honey butter almond, ada ceriping, ada kue-kue, ada yang lain-lainnya. Bisa langsung ke SKG, terutama ada SKG di Siola ya. Jadi teman-teman bisa langsung ke Siola. Di lantai 1 ada Surabaya Kriya Galeri. Itu jual ini, makanan-makanan dan minuman-minuman yang seger-seger. Kalian bisa langsung beli di sana. Dan juga nggak cuma jual makanan minuman, ada baju-baju, ada bukan kosmetik, Deng. Ada merchandise yang bisa kalian beli di sana. Jadi bisa kalian beli langsung di SKG di Siola. Nih. Udah diminum? Udah dong. Aku belum minum. Minum dulu, guys. Minum, cuy. Biar nggak seret. Timun surut. Oke, kita akan masuk ke sesi kedua, yang dimana kita akan bahas tentang pekerjaan kalian nih, terutama di bulan Ramadan, di pas puasa-puasaan nih. Nah, ini kira-kira untuk di legal officer ya terutama, itu ada perbedaan nggak sih selama bulan Ramadan itu gimana pekerjaannya kalian? Kalau pekerjaannya sendiri masih sama, tetap pelayanan di masyarakat. Cuman mungkin bedanya itu di jam kerjanya aja sih. Jam kerja. Iya. Kayak gitu ya. Jadi kayak apa-apanya itu kayak apa namanya pengurusannya dan kayak orang-orang yang bekerja itu masih sama semua, nggak ada perbedaan ya. Iya, Cuma nggak beda ada. jam gitu ya. Iya. Terus kalau kayak
tantangannya nih, kan di bulan Ramadan nih kita ada puasa-puasa, terutama Arin ya, Iya. yang berpuasa. Itu kira-kira ada tantangannya nggak sih? Tantangannya mungkin nahan emosi. Emosi ternyata. Karena kalau semisal nggak puasa kan masih bisa cerita sambil marah-marah gitu ke Yustika atau ke anak-anak legal officer yang Sering lain. gitu ya ternyata. Tapi kalau semisal puasa kan bener-bener harus ditahan. Jadi tahan gitu ya, kayak Iya. Mas ini tuh saya Enggak juga sih. Ya harus tetap kayak gitu, harus tetap sabar. ya, jadi kayak kita julitin orang gitu ya. Iya. Itu harus ditahan dulu Ditahan di dulu. bulan Ramadan. Bener-bener. Yustika juga ngerasakan hal yang sama kira-kira? Iya sih, karena emang kalau namanya pelayanan ya, Hmm. apalagi misalnya umurnya udah di atas gitu, misalnya kita jelasin, kadang kan nggak mau didengerin gitu ya, Iya. merasa lebih tahu atau gimana, tapi kita kan tetap harus spontan, nahan emosi gitu, betul. Bentar ya, saya malu ya. Gak tahu ya, tiba-tiba tuh, waduh. Ya mungkin karena masyarakat itu masih banyak yang masyarakat itu masih banyak yang belum mengetahui ya. Iya, Jadi kayak benar. cara kerja atau alur yang benar seperti apa. Jadi kayak merasa dipersulit, mungkin itu yang bikin mereka kayak marah-marah dan Iya, benar. spontan langsung marah. Gitu. Ya, jadi kayak mungkin itu karena ketidaktahuan lah ya. Iya benar. Ya, tapi karena bulan Ramadan kita harus bersikap lebih kalem lagi gitu Iya. kan. Sabar. Itu ya. Tapi kira-kira nih, kalau dari Kak Yustika atau Kak Arin, kira-kira kalau ngeredam emosinya caranya gimana sih? Ini aku yang butuh banget nih ilmu ini. Terutama aku kan ya anaknya bukan emosian sih, kayak lebih nggak sabaran aja sih. Nah, caranya untuk sabar tuh ngadepin orang-orang terutama yang suka marah-marah, yang nggak tahu tapi jadinya jatuhnya kayak sok tahu. Nah, itu kira-kira caranya gimana sih? Sebenarnya nggak ada caranya sih, ya karena kita kalau ngerasa kita kan sering jaga di lobi ya, kalau kita di lobi itu lebih ke ya udah tahan aja nggak apa-apa, Iya, karena emang mereka kan satu-satunya ya, cara ditahan. mereka punya masalah, kita harus ngasih solusi Iya. gitu, karena emang kemana mereka bisa datang kalau nggak ke kita gitu. Jadi kayak Tahan aja. Jadi kayak emang udah sabar gitu ya, udah Iya, tahan gitu ya. kayak gitu. Emang calon ibu yang baik tuh Aduh, kayak gitu teman-teman. Astungkara. Jadi kayak jadi enak-enak banget punya istri hukum tuh enak ya. Maaf. Ya tapi ya namanya juga mencoba kan ya. Siapa tahu bisa dapet cewek hukum kan lumayan. Oke, mungkin kalau dari hal-hal sabar gitu kalian udah pada kuat lah ya untuk menahan sabar. Tapi kalau Mbak Arin nih, awal-awal kerja menahan lapar kira-kira gimana? Kalau aku pribadi, aku emang bukan tipe anak yang suka makan dan bisa Bukan tipe suka makan. iya, jadi dulu baru waktu tahu ya. sekolah atau kuliah, misal skip makan siang atau skip makan malam tuh udah biasa. Jadi Oh jadi kayak "Ya udahlah ya. iya Ini- lebih ke ini hidupku gitu. lebih ini ke tuh kalau aku, ya, gitu menahan emosi kan kayak mau minum tuh nggak bisa gitu kan, kayak gitunya. Jadi kayak kalau masalah lapar udah biasa, tapi Iya. kalau emosi mau minum nggak bisa Nggak gitu bisa, ya. iya benar. Kalau Yustika sendiri kira-kira gimana? Kalau aku kan nggak puasa. Iya. Iya. Oh jadi nggak ada puasa ya? Nggak ada puasa. Oh nggak ada puasa. Iya. Iya sih. Jadi kalau Kak Yustika mending lebih ke sabar gitu ya. Iya. Kesabar aja diuji. Iya, Gitu kalau ya. aku sendiri kan lihat teman-temanku puasa, aku harus ngargain juga. Aku nggak minum kayak gitu ikut juga. Iya. Kok beda ya sama di sini ya? Iya. Legal sama branding itu tempat yang 180 derajat perbedaannya ya. Bukannya menghargai aku puasa. Ayo SWK itu teman-teman branding itu seperti itu semua loh. Terutama Oke. ini semuanya. Ayo SWK kok aku kan sholat ya. Aku kan nggak ikut mereka gitu ya. Aku ke musola, terus balik-balik kantor tuh kok bau SWK, bau panggangan. Jadi ya mentalku tuh diuji di sini, bukannya menghadapi kesabaran atau kemarahan klien, tapi menghadapi teman-temanku ini. Jadi aku kayak sabarkanlah aku ya Allah. Bahkan di sini tuh yang puasanya full bisa dihitung jari. Siapa itu? Ya kalau aku sih ya Oh. jelas lah ya. Oke. Jadi kayak
Tapi kalau yang sudahlah, kita gak usah bahas agama itu masing-masing lah ya. Ya agama itu masing-masing lah, kepercayaan diri masing-masing, kepercayaan masing-masing lah agama itu ya. Jadi untuk itu kita saling menghargai aja. Tapi kalau kamu ngajak ke SWK itu udah sih. Tapi Yustika gak ngajak-ngajak ke SWK kan? Enggak dong. Nggak ngajak. Justika Tapi- kalau makan tapi- ke kantin sendiri ya. Kalau temennya kalau ada yang misalnya lagi nggak puasa, aku temenin juga makan sama aku. Kan aku kalau misalnya istirahat, aku sendiri makan ke kantin. Kan nggak mungkin aku ajak temanku mokel gitu kan. Divisi lain gak ada yang itu, Nggak yang ada nggak apa. puasa juga divisi lain. Kadang ada. Kadang ya. ada, aku ajak bareng sih gitu. Ya sih. Tapi kalau kalau ada yang lain puasa tuh kayak kita ngerasa kalau kita yang nggak puasa tuh kayak, duh kok aku merasa berdosa gitu nggak sih? Enggak sih, Nggak enggak sih. kayak gitu. Karena kan di agama dia nggak Beda. ngerasa berdosa. Iya, tapi di sini tuh yang seagama aja nggak ngerasa berdosa loh. Dia nggak puasa. Gitu. Ya masalah Iya. sih kalau itu. Oh masalah ya? Masalah banget sih. Masalah banget sih. Jadi kayak ya itulah guys, kalau memang kita kan di Indonesia, perbedaan tuh harus dihargai, tapi kita tidak menghargai apa sih, aku ngomong apa sih? Perbedaan tuh harus saling dihargai, tapi kita tidak. Jadi kita tuh harus menghargai perbedaan dan tidak menghargai pemelencengan lah ya. Jadi segala hal yang melenceng itu sebaiknya kita hindari, seperti itu. Oke, mungkin kalau jam pelayanan sih. Tadi kan kita bahas beda jam ya. Iya. Jamnya emang dari jam berapa sampai jam berapa? Kalau misalnya lagi Ramadan waktu ini jam 8 ya sampai jam 3. Kayak gitu. Senin, habis itu kalau Sabtu itu kan jam 8 sampai jam 1. Kalau kita ya Jam 9. oh jam 9 ya, sorry. Kalau misalnya sekarang kan udah mulai dari setengah 8 sampai jam 4 kayak gitu. Gitu ya. Jadi kayak lebih siang maksudnya. Ya lebih siang dan lebih siang. cepat. Dan lebih pulangnya. cepat pulangnya. Dan kira-kira nih kalau dari Mbak Yustika dan Mbak Arin, kan kita udah lewat puasanya nih. Iya. Kalian bawain teman-teman kalian oleh-oleh nggak sih? Bawa dong. Setelah dari mudik tuh. Bawa Bawa dong. dong. Kalau dari Mbak Arin bawa apa? Aku bawa makanan khas Jember namanya suar suwir. Itu kayak Suar suwir? dodol tapi dari tape singkong. Kalau dari Mbak Yustika? Kalau aku makanan khas Bali lebih ke jajan sih, pai susu aku bawa waktu ini. Hmm, Buat pegawai-pegawai juga ada, bisa teman-teman juga ada gitu. temanku dari Bali itu juga ada Bawa loh. apa itu dia? Pai susu juga. Oh, pai susu. Sama? Pai susu sama ogo-ogo. Oh, Pai susu sama pajangan Iya. kan? Iya. Ogo-ogo dibawa sama dia naik motor gitu. Dia bawa ogo-ogo ya. Jadi ya gitulah ya. Jadi terus kalau aku tuh mana jam berapa? Suar suwir, Iya, suar suwir dodol dari tape. dari tape. Rasanya gimana itu? Rasanya manis dan ada hint tapenya gitu. Terus ya kenyal gitu kalau dikunyah. Soalnya aku taunya tuh kalau dari Jember itu tahu kocek. Oh itu dibilang khas Jember ya? Itu khas Jember ya? Itu bukan khas Jember emang? Aku juga ya waktu itu kalau dari puff aku yang orang Jember ya Puff? tiba-tiba aja ada Puff. iya POV. POV, puff. maaf dari POV ku. POV. Oh. Ah, Ya POV. iya Ah. itu kayak tiba-tiba udah ada orang jualan tahu kocek terus ya udah jadi banyak aja jadi menjamur tapi kalau Kamu dibilang nggak ngerasa di Malang ada tahu kocek itu? nggak ada ngerasa? sih. Nah, iya, makanya itu khas Jember dong, tahu kocek berarti. Iya sih ya oke iya berarti khas Jember Banyak berarti. iya Banyak Khasnya. banyak khas di Jember Iya, tuh banyak betul. sekali ya. Iya. Kalau di Bali tuh khasnya apa selain pai susu dan ogo-ogo? Apa ya? Gini mungkin pakaian adat gitu. Pakaian adat. Oh, jadi kamu bawa pakaian adat. Enggak. aksesoris Aksesoris. Waktu ini kebetulan ada dari pegawai sini juga nitip udang Bali. Oh. Iya. Udang tuh yang melingkar itu kan kecil-kecil. Oh, Udang. Udang. Salah. udang yang di kepala Udang Yang tuh di di kepala tuh ya. iya. Ah. Betul. Iya sih, Kak. Aku belum pernah ke Bali sama sekali sih. Aku pengen. Kalau ke Jember aku udah pernah. Ke Bali aku belum. Ayo ke Bali. Seru sih. Ayo. Iya. Ayo. Kenapa kesini ya pembicaranya Iya. ya? Ya, nanti saya mungkin BBH ya buat ke Bali.
Ya, Boleh. ya aku mau lihat ogoh-ogoh. Dia Terus kan mau 1 tahun sekali itu. Oh ya? Iya. Oh, baru betul. tahu aku. Pas itu di Surabaya ada ogoh-ogoh di Balai Kota. Iya. Acara apa itu pas itu? Pawai. Pengerupukan. Pengerupukan. Iya, sebelum nyepi. Nah, itu ada. Jadi di Surabaya ini nggak cuma ada agama Islam, Kristen, dan Katolik dan lain-lain, tapi juga ada agama Hindu itu juga dilestarikan di Surabaya. Jadi kayak Surabaya ini lengkap lah agamanya dan saling toleransi di Surabaya, terutama untuk Pak Wali Kotanya sendiri, Pak Eri Cahyadi juga menjunjung tinggi toleransi. Jadi pas itu Balai Kota dipenuhi sama ogoh-ogoh untuk apa? Pengerupukan ya? Iya, pengerupukan. Pengerupukan. Jadi ya itulah enaknya di Surabaya, toleransi. Tapi kalau ngomong toleransi, Bali lebih toleransi deh kayaknya. Iya dong. Kalau misalnya datang ke Bali, pasti orang-orangnya ramah juga. Gila. Iya. Gila, keren. Iya. Kau ngapain gini-gini? Kamu tuh asalnya Surabaya bukan Bali. Oke ya. Gak boleh kayak gitu ya. Ya, kalau dari Jember sendiri kira-kira ada yang titip pakaian khas? Pakaian khas Jember itu apa sih? Aku gak tahu loh. Nggak ada sih karena kalau Jember itu kan salah satu sebutannya tuh Madura swasta ya. Jadi pakaiannya itu emang Madura swasta. iya Madura swasta. Madura swasta ya. Iya, tapi swasta bukan negeri. Karena bukan mainland. Jadi agak ke sana sih pakaian adatnya gitu. Jadi kayak pakaian adatnya tuh kayak lebih ke arah Madura tapi kita swastanya gitu ya. Iya, Iya sih. Kan tadi kita udah ngobrolin banyak nih, mulai dari mudik, kerjaan pas Ramadan, dan kerjaan pasca Ramadan. Nah, kira-kira ada pesan nggak sih buat kalian ke teman-teman MSIB nih? Atau ya MSIB dulu lah, teman-teman yang magang di Dukcapil Surabaya terutama. Ada pesan nggak kira-kira yang mau disampaikan? Oke, kalau mungkin dari aku Ya. pesan buat teman-teman, semangat gitu. Yang pertama semangat sih, karena emang masih sampai Juni kan. Dan juga jangan cepet bosen, karena emang kita kan magang juga ada konversi nilai ya. Kewajiban kita sebagai mahasiswa juga itu sih, mungkin saling merangkul aja, jangan blok-blok gitu. Semoga kita bisa merangkul sama satu Itu sama lain. buat aku nggak sih Udah kurang blok-blokan? tahu Branding sih. kan nggak kemana-mana ya, blok-blokan ya? Buat semuanya. Oh, bukan branding ya ternyata, buat semuanya. Jangan blok-blokan. Jangan blok-blokan kayak kata Emily ya. Ya, Em ya? Blok-blokan. TikTok. Ya, jadi jangan blok-blokan lah, kita satu di Dukcapil gitu kan. Betul. Kalau dari Mbak Arin? sama sih semangat dan semoga segala urusannya dilancarkan lah gitu aja. Dilancarkan, ya sih. Jadi jangan lupa semangat juga untuk teman-teman di Dukcapil dimanapun kalian berada, baik yang Kalimasada maupun di Siola. Tetap semangat, ya ini adalah jalan yang udah kalian pilih, tanggung jawab dan juga harus dituntaskan sampai akhir. Oke, kira-kira untuk harapan untuk di Dukcapil nih, harapan kalian gimana ke depannya? Harapan untuk di Dukcapil Surabaya. Kalau dari aku sih ngerasa di Dukcapil Surabaya itu udah luar biasa sih menurutku ya. Karena emang aku orang Bali juga ngerasain perbedaan, dan di sini menurutku ditingkatin lagi aja sih. Karena namanya pelayanan publik kan harus lebih disabarkan, senyum juga harus tetap ada seperti itu. Karena emang udah luar biasa sih menurutku. Jadi lebih ke pelayanannya harus Iya. tetap ramah lah ya ke Iya, orang-orang. Kalau Mbak Arin, harapan untuk di Dukcapil Surabaya? Sama sih, semoga bisa lebih lebih baik lagi, punya inovasi-inovasi lebih baik lagi gitu, karena kayaknya makin kesini tuh masalah di masyarakat itu semakin kompleks gitu, makin rumit, dan dari kita kan sebagai pelayan itu harus bisa ngasih solusi-solusi yang lebih kreatif lagi gitu. Ya, sangat berbakti sekali loh mereka berdua ini, sangat wow, terenyuh. Aku yang berhadapan dengan sosmed tidak bisa merasakan seperti itu sepertinya. Oke, mungkin itu aja sih yang bakal kita bicarain karena udah panjang banget. Oh ya, kalau mau minum silakan minum dulu loh, daripada kalian nanti kehausan. Terima kasih untuk Mbak Yustika dan Mbak Arin. Semoga Iya, nanti sama-sama. menghadapi klien-kliennya bisa lebih sabar lagi, Amin. bisa lebih cacet lagi, Amin. bisa lebih cepet, bisa lebih enak lagi lah kerjanya di sini. Amin. Terima kasih. Ya, masih berapa bulan? 1, 2, 2 bulan. 2 bulan lagi ya? Iya. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton dimanapun kalian berada. Itu tadi adalah episode kita sedep seputar dialog kependudukan, yang dimana menghadirkan teman-teman legal officer
yakni Mbak Yustika dan juga Mbak Arin. Kita ucapkan terima kasih untuk Mbak Yustika dan Mbak Arin. Tepuk tangan teman-teman untuk Mbak Yustika dan Mbak Arin. Terima kasih sudah mau datang ke studionya Swarga Loka ya. Terima kasih. Untuk teman-teman yang belum subscribe di channel Swarga Loka, bisa langsung subscribe di channel Swarga Loka. Untuk Mbak Arin, kira-kira ada Instagramnya nggak? Siapa tahu kan di luar sana teman-teman mau spek. Oh iya. Instagramku Arin Rahma, A-nya 3. Arin Rahma. Arin Rahma gitu. Iya. Arin Rahma. Kalau Mbak Yustika gitu. enggak. Oh bukan. Bukan. Yustik_. Iya. Yustik_ dan Arin Rahma. Itu ya, teman-teman ya, kalau kalian mau follow bisa langsung di follow di Instagramnya mereka, anak hukum. Ya. Oke, terima kasih, itu saja dari kami bertiga. Dadah. Dadah.